Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Seperti biasa saya hadir menjumpai Bapak Ibu sekalian. Apa kabar? Saya terus berharap Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Kesempatan ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang ibu muslimah yang mana awalnya beliau seorang yang sangat taat beragama, rajin sholat, rajin ngaji, dan lain sebagainya. Kedua orang tuanya adalah muslim, tapi sungguh luar biasa bahwa semua karena anugerah Tuhan akhirnya ia dijamah oleh Tuhan Yesus dan saat ini menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita mempercayai bahwa kalau seseorang yang dipanggil oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, tidak akan ada seorang pun yang akan bisa menghalangi kalau Tuhan yang sudah berbicara. Semoga apa yang dia sampaikan ini boleh bermanfaat bagi kita, menjadi berkat dalam kehidupan kita. Selamat menyaksikan. Dulu memang saya dilahirkan dan saya ada di lingkungan muslim ya, karena orang tua saya dua-duanya orang muslim. Saya juga sama seperti anak-anak muslim lainnya, tiap kali belajar mengaji, terus sholat berjamaah, seperti itu yang saya lakukan. Setelah saya dewasa, saya pun masih tetap berpegang pada agama yang diberikan oleh orang tua saya. Nah, satu kali saya lulusan sarjana hukum. Saya setelah selesai kuliah, saya mencari pekerjaan dan saya puji Tuhan diterima di salah satu perusahaan asing yang ada di Python. Nah, di sana saya mulai bekerja dan ya mungkin bisa dikatakan pergaulannya lebih agak kebebas gitu ya. Saya sering main dengan teman-teman saya tiap weekend, tiap Sabtu itu saya pergi ke Surabaya untuk kalau dulu istilahnya orang-orang bilang clubbing ya, kalau sekarang clubbing atau dugem seperti itu. Nah, di sana setelah saya beberapa hari ya, mungkin beberapa hari bekerja, saya bertemu dengan suami saya, dengan seorang laki-laki yang akhirnya menjadi suami saya. Dari situ saya berkenalan dan kami menjalin hubungan. Ya, seperti itu. Nah, sebenarnya saya juga pergumulan ya, karena perbedaan yang kami punya, beda agama. Kebetulan dia adalah dari Nusa Tenggara Timur, dia beragama Katolik dan saya Islam. Waktu itu sih saya berpikir ya pastilah orang tua saya akan menentang hubungan saya dengan dia. Ya karena masa muda kami akhirnya hubungan kami sampai sejauh ini ya, sejauh akhirnya saya hamil seperti itu. Saya hamil dan suami saya yang dulu adalah pacar saya ini, dia mau bertanggung jawab gitu. Dia mau bertanggung jawab, dia bilang sama keluarganya untuk datang ke orang tua saya, minta saya gitu ya istilahnya. Tapi ya mereka akhirnya datang, tapi orang tua saya jelas-jelas menolak mereka gitu ya. Setelah itu saya berpikir kan, waktu itu usia saya sekitar 23 tahun, saya berpikir bahwa saya sempat juga punya pikiran untuk membuang apa yang sudah ada di dalam perut saya, di dalam rahim saya. Sempat juga berpikir seperti itu, tapi hati kecil saya tidak mau itu terjadi gitu kan. Dan belakangan saya tahu mungkin itu juga bagian dari rencana Tuhan, itu suara Roh Kudus untuk saya tetap mempertahankannya gitu ya. Nah, setelah itu saya berpikir karena orang tua saya menolak, saya berpikir bahwa anak saya harus lahir, harus ada seorang ayah. Akhirnya saya memutuskan untuk menikah di kampung suami saya, yaitu di Flores.
Jadi akhirnya saya meminta cuti dari tempat kerja saya, dari kantor saya untuk melakukan pernikahan. Nah, karena zaman tahun 1998 waktu itu kan hukum di Indonesia, hukum pernikahan, hukum perkawinan di Indonesia kan sudah melarang untuk pernikahan beda keyakinan ya. Jadi harus salah satu dipilih dari pasangan yang berbeda ini. Karena saya menikah di kampung suami saya yang mayoritas keluarganya juga orang Katolik, akhirnya saya harus menikah secara Katolik, dan menikah secara Katolik kan ada tahapannya juga. Ada tahapan juga di sana bahwa saya sebelumnya sebelum memasuki di agama Katolik, sebelum memasuki sakramen pernikahan, saya harus melewati sakramen baptis, sakramen untuk komuni seperti itu. Nah, itu saya harus saya penuhi gitu ya. Dan puji Tuhannya keluarga dari suami saya ini mereka benar-benar urus gitu. Mau urus itu kan sampai akhirnya saya bisa melakukan semua sakramen itu. Akhirnya menikahlah kami. Nah, setelah menikah saya kembali lagi ke Jawa ya. Waktu itu karena saya kerja di Paiton, jadi saya kembali ke Paiton. Sudah dengan suami saya berencana mau melahirkan di Jawa. Setelah anak saya lahir, saya juga masih belum berani untuk menemui keluarga saya yang di Malang. Oh ya, flashback lagi, saya ceritakan kembali bahwa saya adalah anak tunggal. Saya tidak punya saudara, istilahnya tidak punya saudara kandung, tapi punya saudara tiri. Jadi ibu saya waktu itu punya anak laki-laki, kakak tiri saya, tapi saya hubungan kami nggak dekat gitu loh, nggak seberapa dekat seperti itu. Jadi saya besar juga. Saya istilahnya nggak punya saudara gitu, ada saudara sepupu apa ya semacam itu aja. Nah, setelah saya kembali ke Jawa, saya sudah menikah ya itu, saya masih belum berani untuk ke rumah orang tua saya. Nah, setelah anak saya lahir, waktu itu anak saya umur 3 bulan atau 2 atau 3 bulan gitu. Anak saya laki-laki, anak saya yang pertama. Setelah 2 bulan usia anak saya ini, kebetulan ada momen Lebaran, Hari Raya. Nah, saya memberanikan diri untuk datang ke rumah orang tua saya, sekaligus juga untuk meminta maaf ya, untuk silaturahmi dan meminta maaf. Tradisinya orang-orang Muslim kalau tiap Lebaran kan seperti itu. Nah, memang di sana saya diterima, tapi ya itu saya dilarang juga untuk keluar rumah gitu loh. Jadi orang tua saya, terutama ibu saya itu melarang saya keluar rumah supaya orang nggak tahu kalau saya ini sudah menikah dan punya anak gitu. Karena kan memang istilahnya kan saya anak satu-satunya, tapi nggak dirayakan gitu kan menikahnya. Nah, kembali lagi ke saya pribadi, sebenarnya ketika saya menikah di Flores, menikah dalam pernikahan Katolik, di gereja Katolik, diberkati di gereja Katolik, saya ada pikiran bahwa oke lah, saya akan menikah saja secara Katolik. Tapi setelah saya kembali nanti, saya akan kembali lagi untuk menjalani kehidupan agama saya seperti semula, seperti sebelumnya, yaitu menjadi seorang Muslim. Saya akan sholat, akan ya ikut berpuasa seperti itu. Nah, tapi pada kenyataannya karena saya sibuk juga kerja, saya jadi saya seperti orang yang tidak punya agama gitu. Saya nggak pernah ke gereja, saya juga nggak sholat gitu kan. Ya, tapi saya jalani itu terus. Kemudian setelah anak saya lahir, dia sudah bisa. Nah, setelah anak saya lahir, kan anak saya ini kalau di gereja Katolik kan ada baptis, harus dibaptis anak. Nah, anak saya lahir secara dari karena bapaknya Katolik, otomatis dia juga jadi Katolik, maka saya harus ikuti sakramen baptis buat anak saya. Nah, itu saya juga ikut ke gereja, terus
Setelah anak saya sudah bisa jalan, saya juga tetap ke gereja karena supaya bisa ikut sekolah minggu atau apa seperti itu. Tapi bukan di situ bukan titik balik saya untuk apa ya, untuk percaya sama Tuhan Yesus. Saya ya datar-datar aja gitu kan. Itulah kesaksian ibu ini, semoga boleh memberkati kita sekalian, mengedukasi kita, sehingga kita semakin kuat, semakin semangat dalam Tuhan, karena kita selalu mengimani, mempercayai bahwa kita sebagai orang Kristen adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita sudah menerima hidup yang kekal, karena hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Yesus itu tidak ada keselamatan. Di luar Yesus hanyalah kebinasaan. Bersyukurlah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang sudah terima Yesus adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jangan lupa terus dukung channel ini saudara-saudara dengan cara like, subscribe, dan share, supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya, dan terlebih channel ini akan terus berkembang ke depan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.